Hari ini 6 Februari 2025, kita balik dengan XAUSD. Tendensi saya nggak berubah dari kemarin teman-teman. It's just bullish, always bullish, dan it will be always and always bullish sampai dia patah trennya. Kalau nggak patah trennya, just go for bullish. Gampangnya apa teman-teman, perhatikan selalu hijau. Kalian entry buy pagi pun pasti, kalau misalnya kalian di bawah naik turun, at the end of the day kalian tetap profit pasti. Karena kan candlesticknya close daily-nya always bullish hijau, berarti kan open dan closingannya naik. Ya, kondisi sekarang bagaimana? Kondisi sekarang mulai keluar candlestick merahnya. Tapi kemarin juga sama, keluar candlestick merahnya karena memang belum ada momentum apapun. Yang penting apa? Yang penting kita tahu secara daily ini sangat amat strong. Benar-benar strong. Ini nggak ada yang bisa ngelawan lagi teman-teman. Ya, triple bottom, confirm, going up really strong. Dan saat ini dia bergerak melambat lagi. Ada PDH-PDL-nya, tentu ada, dan kita bisa manfaatkan nggak sebenarnya? Tentu kita bisa manfaatkan, ya. Pertama ada di 2882 teman-teman. Ini previous daily high-nya, which is berarti hari ini pergerakan hanya dalam inner liquidity, tidak berubah. So the lowest one, kalau misalnya kita ngeliat from this level 2839. So di sini 2839, 2882. Lumayan jauh ya teman-teman sekalian. Anggap kita buletin 2840, itu berarti 420-an pips teman-teman, untuk dia bisa ke 2882 atas dan bawah. Harga sekarang di 2866 di pertengahannya. Jadi sekarang kita tahu 2882 adalah area apa? Tentu ini adalah area sell satu-satunya, nggak ada area yang lain. Oke, now kita ngomongin di Oanda, baru kita masuk ke H4 naked chart kayak biasa. Di naked chart H4, apa yang bisa kalian lihat teman-teman? Sama seperti pagi kemarin. Ini Selasa pagi sih. Ada yang kalian temukan kesamaannya? Jawabannya adalah pembentukan base. Ini Selasa pagi, ini Senin malam jam 9, Selasa jam 1, jam 5, jam 9, jam 1. Bentuknya base. Sebelum akhirnya dia bergerak up. Sekarang sama. Ini tapi startnya sudah dari jam-jam 5 sore. Mulai bikin base. Tinggal kita nunggu apa? Ya kita tinggal nunggu apakah dia akan momentum lanjut bullish atau malah akan hajar turun ke bawah. Oke, itulah gunanya kita paham base itu di mana, agar kita bisa mensiasati ketika dia breakout salah satu aspeknya. Either dia go for up atau dia akan go down. Gitu. Now, kita ngomongin di H1 sebagai area trade yang kita jalankan, ya. Kemarin lastly, if I'm not mistaken, kita trade going for sell karena kita ngikutin news. Itu trade terakhir kita. Kita ngikut news, profit 100 pips, alhamdulillah, dan kondisi sekarang dia bergerak dalam momentum base-nya lagi. Nah, ini saya akan hapus. Dan kita akan menggambarnya atau menjelaskannya basically dari pembentukan yang ada hari ini. Secara garis besar, ini kalau saya tarik, ini kan dari atasnya, ini garis besarnya. So ini adalah base yang akan kita perdagangkan dengan the highest level. Tentu tadi teman-teman sudah tahu di 2882. This is the highest level. Ini saya pas gini. Nah, 2882 the highest level. The lowest levelnya di mana teman-teman? The lowest levelnya adalah 2858, sorry. 2858 645 2858. Nah, sekitaran sini lah. Saya tarik sampai sini. Oke, ini jadi saya lebarin dikit. Sip. Ini adalah pergerakan atas dan bawahnya, teman-teman. Up down only within this level. So, what we gonna do? Ya kan, apa yang bisa kita lakukan? Atau apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita tahu adalah 2858 ini sebagai support dan 2882 sebagai resistance. Pilihannya dua, teman-teman. If dia break salah satu, tentu dia akan go bullish atau go bearish. Dan go bullish dan bearishnya strong. Misalnya dia drop di sini break, tentu akan signifikan, setidak-tidaknya makan sampai level yang ada di bawahnya nih, base sebelumnya. This one. Ini base yang di hari Rabu. Ya, potensial dia makan base sampai bawah sini, terbuka lebar. Jadi turun ke 2841-an lagi. Oke. Jadi 841, 839 my buying position juga nanti saya infokan. Dan sama teman-teman, kejadiannya if dia break lebih atas, tentu will go strong, really strong, dan mencari new all time high lagi. Sama kasusnya seperti ketika dia break kemarin di sini. Ya, ketika dia break kemarin di sini, going up really strong, nggak ada yang bisa nahan. Dan akhirnya apa? Sekarang kita ngomongin di area yang lebih tinggi,
Kemarin kita baru ngomongin di 28.40-an. Kalau misalnya dia break area 28 sekian-sekian, dia bisa potensial menuju sekian-sekian. Dan akhirnya literally dia go up and up only. Ya. Nah sekarang ini adalah pergerakannya. Kita ngomongin base. Artinya apa? 2882, 2880 ini bisa jadi area sell. 2858 ini kalau misalnya saya naikin, aduh malah ke bawah yang hitamnya juga ya. Nah 2858, 2860 adalah area buy. Dua-duanya high risk, lebih high risk tentu lebih high risk yang sell. Tapi untuk keduanya ini saya anggap satu si 860, 858 sebagai buy scalping only. Kenapa? Karena kita berharap dapatnya yang lebih murah teman-teman, dapatnya yang lebih diskon di bawah. So kalau misalnya kita pakai Fibo, tarik this one to this one, kita ketemu 79 nya di 2848 this level 2848. Nah ini adalah harapan kita. Harapan pertama untuk buy yang high risk ya. Harapan pertama kita untuk buy yang high risk 2848. Ini saya 48 sampai ke 2850 di sini. Ya ini adalah buy high risk kita. Harapan kita adalah kalau dia masuk di 2850, 2848, kita makan buy di sana. Itu buy high risk pertama saya. So 2850, 2848 first high risk buy. Yang kedua adalah 2841, 2839 my second high risk buy. Untuk 860, 858 ini adalah level yang saya manfaatkan only for buy scalping only. Hanya untuk buy scalping only. Ya kenapa? Karena lebih better kita memegang yang jauh lebih di bawah. Dan tentu pergerakannya kan akan melambat. Ya akan melambat. Dan teman-teman mungkin berpikir apakah kita bisa nge-sell. Misalnya ini kan ada dropping sebenarnya. Jadi kita bisa tarik di level. Jadi kalau dia nge-retest lagi, bisa nggak kita nge-sell? Menurut saya itu lebih high risk teman-teman, dibanding teman-teman makan buy. Jadi untuk sell di atas ini, this is the last sell, the only sell yang bisa dimanfaatkan. 80, 82, selebihnya nggak bisa. Kenapa? Karena seandainya dia break 82 tentu dia akan go up and up only. Setidak-tidaknya kalau misalnya jelek banget ya ke 2890 atau bahkan bisa ke 2900. Oke. Jadi untuk zona buy ada 3 yang paling dekat 860, 858 buy scalping only, trade dalam lower time frame 5-10 pips cukup. Kalian bisa bungkus 20-30 pips plus itu hitung sebagai bonusan. Siapa tahu dia ngasih candlestick bullish tiba-tiba. Lalu nextnya 50-48 ini basicnya pakai Fibo 79, sebenarnya di 48 nya Fibo 79 nya, tapi ini saya patok 50 nya dari 50. So 50 nya nggak di breakout dia 1, kita manfaatkan 50-48 ya. Lalu ini high risk dan ini 4139 pun juga high risk, dimana medium risknya jauh teman-teman, masih sama, saya nggak berubah dari kemarin 2774 2772. Oke, jadi still a long way go, masih lumayan jauh. Sedangkan sell within that level. Apakah ada area-area lain yang mungkin lebih dekat? Sebenarnya kalau kita ngeliat dalam lower time frame tentu ada. Ya, supposedly teman-teman bisa ngelihat di sini, ini koselnya up, going up strong ya kan. Saat ini dia nge-retest, kalau misalnya dia nggak berhasil break tentu dia akan bullish kembali. Cuman menurut saya it's too damn risky, jadi lebih better kita nunggu aja. Karena kalau memang nggak dikasih rezekinya, nggak masuk dalam zone kita ya nggak masalah. Ya, untuk sell nggak ada teman-teman sebenarnya. Sell cuma satu ini aja. 80-82, selebihnya nggak ada, bukan nggak ada lagi, nggak akan pernah bisa ada sampai satu candlestick bearish, simpelnya gitu. Sampai ada satu candlestick bearish, drop signifikan, that's where we play. Kalau nggak ada, nggak bisa. Sekali lagi saya bilang, kalau nggak ada, nggak bisa. Ya, misalnya contoh candlestick ini kan drop signifikan nih, dia open dari 2880, lowestnya sampai 2863. Ini candlestick yang kalian lihat ini, seandainya dia full body closing sampai bawah, bagus. Itu jawabannya. Seandainya dia full body bawah sampai habis gitu, itu bagus. Masalahnya apa? Dia ketarik ke atas, walaupun jam-jam berikutnya dia drop dan drop dan drop, tapi tetap aja teman-teman perlu perhatikan bahwa butuh jam-jam berikutnya untuk dia kembali drop, bukan dalam satu candlestick momentum. Nah ini kita tinggal lihat apakah ada satu candlestick momentum. Contoh candlestick momentum gimana? Misalnya gini, base kecil aja, ini kan base lebih besar yang ini ya. Nah ini base kemarin kecil, tiba-tiba satu candlestick yang berhasil breakout the level. This one. Nah ini candlestick momentum. Artinya apa? Sudah masuk lagi buyernya untuk ngedorong. Nextnya hijau, 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 doji, tapi ini hijau, 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 hijau terus menerus. Ya. Jadi saat ini yang bisa kita manfaatkan adalah fokus mencari buy sampai memang patah trennya.
860, 858 sudah saya jelasin scalping. 5048 for buying high risk pertama selama 50 kali breakout. 4139 selama 41 kali breakout. Untuk scalping, pahami bahwa it's just a scalping. Jadi kalau misalnya kalian pegang 860, misalnya dia drop langsung 860 ke 858 dan dia kembali naik ke 860, kalian bisa closing first clearance-nya. Jadi first layer kalian closing 860, 859 kalian closing, kalian hold 1-2 layer di 858, monggo. Gitu. Tujuannya apa ya? Sebagai sebatas scalping. Kita berharap nanti di London session ada momentum. Jauh lebih better kita nunggu lagi kalau misalnya dia break di sini. Jadi buy continuation if dia break 82, itu jauh lebih baik teman-teman sebenarnya. Oke. So, semuanya sudah saya jelaskan. Saat ini kita tahu di all time high terus-menerus membentuk pergerakan all time high-nya, price discovery, dan saat ini sedang pembentukan base-nya. Semoga membantu buat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about, karena saya selalu akan share mapping ini di dalam grup. Bagi teman-teman di publik, nanti kalian bisa tonton videonya yang saya akan upload eksklusif khusus bahas si XAUUSD-nya.